Kerinduan Randy Kiernet untuk bisa beribadah di gereja bersama dengan Lady Nayawan lagi akhirnya terwujud. Ya, tepat di perayaan hari ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia ke-78, harapan Randy tersebut menjadi kenyataan. Ia pun berangkat ke gereja bersama permaisuri hatinya, Lady Nayawan. Dari wajah keduanya, tampak merekahkan senyuman indah, ekspresi kebahagiaan yang menyelimuti kalbu mereka. Randy pun terlihat bahagia pasca kesedihan Lady mau menerima tawaran rujuk dari Randy pasca terlilit kasus perselingkuhan Randy dengan Syahna Sadika, istri JJ. Seperti apa kebahagiaan Randy dan Lady kini? Benarkah Randy pun setia temani Lady berobat ke rumah sakit hingga menjalani terapi? Rujuknya Randy dan Lady adalah jawaban dari doa dan harapan Persekutuan Gereja-Gereja Indonesia atau PGI yang sejak awal menginginkan keduanya rujuk lagi. Lantas, seperti apa respon masyarakat terhadap keputusan Lady dan Randy untuk rujuk kembali? Benarkah baik PGI maupun masyarakat tetap memberi banyak catatan kepada Randy di balik sikap lapang Lady untuk memaafkan kesalahannya telah mengkhianati cinta dengan berselingkuh? Kini, Randy dan Lady pun masih menunggu akta perdamaian yang telah disepakati keduanya. Dan pihak kuasa hukum Lady pun juga menjelaskan poin-poin terkait kesepakatan perdamaian antara kedua pihak yang akan dicatatkan lagi pada persidangan berikutnya yang akan digelar tanggal 23 Agustus 2023. Seperti apa poin-poin perdamaian keduanya? Pemirsa, bersama Intens Investigasi, kami hadirkan kabar terkini, terpercaya, dan teraktual. Tetapi sebelumnya, jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube ini. Perjuangan gigih Randy Kiernet untuk mendapatkan pengampunan dan menggenggam kembali hati Lady Nayawan akhirnya berbuah manis. Setelah sebelumnya, di momen hari ulang tahun Lady Nayawan ke-33, yaitu tanggal 16 Agustus, Lady pun mau menerima ajakan rujuk dari Randy yang diwarnai aksi romantis di mana Randy pun mengecup pipi Lady Nayawan di depan rekan media dan kuasa hukumnya. Maka, momen indah pun kembali teruntai tepat di hari ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-78 kemarin. Mimpi Randy untuk bisa beribadah bersama Lady lagi di gereja akhirnya terwujud. Lady yang masih duduk menggunakan kursi roda tampak selalu dituntun oleh Randy. Tangannya pun selalu digenggam Randy. Momen yang diimpikan Randy tersebut dimaknainya sebagai titik awal yang membahagiakan baginya untuk membangun kembali rumah tangganya dengan Lady yang nyaris hancur berkeping-keping akibat kasus perselingkuhannya dengan Syahna Sadika yang terkuak ke publik. Selamat pagi. Sebenarnya udah siang ya? Siang. Iya siang. Selamat siang. Selamat Hari Kemerdekaan Indonesia yang ke-78. Halo semuanya, makasih ya buat yang udah pada DM, mention, ucapan ulang tahun buat aku. Makasih banyak buat semua doanya, aku aminin panjang umur, sehat. Makasih banget. Kalian juga semuanya panjang umur, sehat. Pokoknya doa yang terbaik juga buat kalian semua. Maaf ya aku nggak bisa balasin satu-satu karena banyak banget, puji Tuhan, makasih banget. Pokoknya terima kasih. Puji Tuhan, ya senang
Senang banget, senang. Akhirnya bisa baik lagi. Kita manusia ya, maksudnya pasti harus mau belajar, harus mau ditegur, harus mau rendah hati. Kalau ibaratnya kan ya balik lagi ya kayak kejadian kemarin gitu kan. Siapa saya gitu, saya nggak bisa mengatur hidup saya gitu, karena saya memang diciptakan, saya bukan pencipta kan gitu. Jujur sih ini baru beberapa hari gitu ya Kak ya, baru beberapa hari, tapi narimanya sih puji Tuhan. Sebenarnya kan kalau yang tahu aku kenal dia tuh udah, ini sebenarnya agak klise ya, aku kenal dia tuh udah lama kan gitu ya, udah 9 tahun ya, mungkin belum lama ya bagi orang yang menikahnya udah lebih lama gitu. Tapi buat aku udah cukup lama dan aku udah cukup mengenal dia gitu. Aku tahu mana dia bohong, mana enggak kan sebenarnya gitu kan. Jadi puji Tuhan sih yang aku lihat beberapa hari ini sih serius. Di dalam gereja, Kepala Randy dan Lady sama-sama tertunduk pada kekuasaan Sang Ilahi. Lady pun memasrahkan rumah tangganya untuk dituntun oleh kuasa Tuhan. Ia ingin Tuhan yang menjadi kepala rumah tangganya. Artinya, ia ingin Tuhan yang adalah kepala gereja hadir dalam diri Randy selaku pemimpin gereja dalam tingkat keluarga. Juga mengarahkan Randy sebagai kepala rumah tangga agar benar-benar melakukan tugasnya mengayuh bahtera rumah tangga ke dermaga kebahagiaan dan bukan pada kesesatan. Itulah tujuan dari prosesi yang dijalani Lady dan Randy saat keduanya terlihat mau didoakan oleh pendeta di gereja saat melakukan ibadah bersama. Iya, puji Tuhan, baik. Ya, mau nganterin. Bahagia banget gak sih Kak gereja bareng? Iya. Kalau dari pendeta Kak Gideon ya ikut senang semuanya. Pasti nanti ada peneguhan lagi sih habis ini. Ada peneguhan lagi. Belum tahu, nanti kita kasih tahu kok. Kita jemaat biasa itu didoakan biasa. Jadi pada jemaat biasa minta doa ke depan sama hamba Tuhan. Seperti Pak Gideon tadi doakan Randy dan istrinya. Yang penting intinya mereka harus rujuk kembali, mereka bersama-sama lagi ya. Nah, itu luar biasa, itu salah satu mujizat. Dari awal sih sebenarnya udah ada itu proposal perdamaian ya, aku baik lagi sih, aku serahin sama Tuhan gitu ya, jawaban doa kan dari Tuhan. Tapi mungkin dari keputusan ini gitu ya, Tuhan jawab biar Tuhan yang jadi kepala rumah tangganya gitu. Karena sebelumnya mungkin rumah tangga aku sama Randy terlalu rock and roll gitu kali ya, biar Tuhan Yesus yang jadi kepala rumah tangganya mulai saat ini. Biar Tuhan Yesus yang jadi kepala rumah tangganya mulai saat ini. Momen bahagia selanjutnya ketika Lady Nayoan mendapat kecupan penuh cinta kasih dari Randy saat Randy menyuguhkan surprise ulang tahun ke-33 usai sidang mediasi di mana tercapainya kata rujuk. Dan yang mengejutkan, di hadapan kuasa hukum keduanya dan juga awak media, Randy yang mengucapkan selamat ulang tahun kepada Lady bahkan melayangkan kecupan di pipi Lady 2 kali. Lady pun tampak tersenyum dan juga terharu, meski sedikit malu-malu karena dilihat banyak orang. Aksi romantis Randy rupanya belum selesai. Ia lagi-lagi memberikan surprise kue ulang tahun kepada Lady dan lagi melayangkan kecupan di pipi Lady. Aksi romantis Randy pun mendapat balasan tak kalah romantis oleh Lady. Dalam unggahan di akun sosial medianya dengan latar foto surprise dari Randy pada malam sebelumnya, Lady pun memanggil Randy dengan sapaan Habi lagi, seperti sebelumnya. Selamat ulang tahun. Panjang umur, sehat terus, cepat sembuh. Makin sayang sama keluarga. Makin banyak berkahnya, rezekinya.
Pokoknya semuanya makin meningkat, terus bahagia. Aku juga bakal berusaha bahagiain kamu. Amin, jadi orang yang lebih baik. Semakin baik, semakin semuanya pokoknya. Amin. Sekali lagi. Berharapnya jadi orang yang lebih baik lagi, bisa lebih bermanfaat, bisa lebih jadi berkat, jadi ibu yang terbaik untuk anak-anak, itu jadi istri yang juga bisa jadi penolong buat suami. Nanti disangkain konten lagi. Keputusan bulatnya ya rujuk, itu udah pasti. Cuma kalau proposal ya nanti kita tunggu minggu. Aktenya ya, Aktenya. bukan proposalnya. Enggak, Mas, beda, ada jarak sekitar 50 kilo lah. Ya kayak gini lah. Bareng satu kamar. Ya iyalah. Satu kamar lah. Satu kamar. Dari rumah sakit juga kan udah sekamar. Seneng pasti dia seneng banget ya. Apa ya, maksudnya kan habis kena musibah juga Mbak. Terus juga spesial lah buat dia. Terharu, seneng. Apalagi kan dia juga kondisinya lagi sakit juga kan. Jadi ya ngobatin lah sedikit. Ada pokoknya. Gimana Kak? Nanti biar Kak Lady aja yang spill. Jadi bakal mau di-spill nih sama Kak Lady? Iya, pasti sama dia. Berarti kemarin ngasih kadonya? Kemarin sama hari ini sih sebenarnya ada, cuma lihat kondisi dia dulu deh. Dia pengen cari-cari, aku cuma kasih mentahnya aja. Terwujudnya mimpi Randy bisa beribadah di gereja lagi bersama Lady Nayoan pada momen ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-78 kemarin. Lantas, seperti apa doa dan juga harapan Persekutuan Gereja-Gereja Indonesia terhadap Randy dan Lady? Benarkah doa mereka kini pun sudah terjawab? Pemirsa Intens Investigasi, jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube ini. Everyone, my name's Caleb. I'm a lawyer here in California. I want to send my greetings. Selamat Hari Kemerdekaan. Merdeka! Indonesia is very beautiful and I think the food is very delicious. Kembali kompaknya Randy Kiarnet dan Lady Nayoan yang sudah terlihat menjalani ibadah di gereja bersama lagi pada momen HUT RI ke-78 bisa dibilang tidak terlepas dari doa dan dukungan Persekutuan Gereja-Gereja Indonesia atau PGI. Ya, sejak awal pihak PGI pun berdoa dan mendukung Lady dan Randy bisa rujuk kembali. Dukungan pihak PGI tidak berarti mendukung perbuatan Randy berselingkuh dengan Shana Sadika. Tetapi mengacu pada pengakuan Randy yang disusul dengan penyesalannya serta langkah-langkah nyata dari tekadnya untuk bertobat. Selain menghapus tato, juga kembali rajin ke gereja untuk beribadah. Dengan adanya sinyal dari pihak Lady Nayoan yang mau menerima poin-poin perdamaian dari pihak Randy, di mana menjurus ke tahap rujuk menjadi sinyal bahwa Lady mau mengampuni kesalahan yang telah dilakukan Randy. Sebagai catatan, Randy pun harus mengevaluasi diri dari waktu ke waktu karena apa yang telah ia lakukan telah menggoreskan luka teramat dalam pada kalbu Lady Nayoan. Rujuk justru lebih baik karena karena kita melihat kembali ke Alkitab mengatakan bahwa apa yang sudah dipersatukan tidak boleh diceraikan. Ya, bisa jadi apa yang dilakukan oleh Lady saat ini adalah dia mengambil space dulu untuk dirinya sendiri. Space untuk bisa menyembuhkan dirinya sendiri. Siapa tahu dengan space yang dia dapat itu, kemudian dia bisa menerima dan memaafkan suaminya dan bisa kembali lagi. Setiap apa yang kita lakukan ada konsekuensinya. Kalaupun rujuk kembali, itu bukan menangkal, tapi cara kita memperbaiki kesalahan itu. Tapi kalau kita lihat lagi dari sisi agama, kekristenan tentunya, kita tahu bahwa perceraian itu nggak dikehendaki gitu, karena menurut Alkitab sendiri
kehendak Allah terhadap pernikahan itu adalah sebuah komitmen seumur hidup gitu kan. Jadi kalau kita bicara tentang kekristenan berarti kita bicara dasarnya adalah Alkitab, nggak bisa lari dari situ. Setiap orang saya rasa berhak untuk diampuni gitu. Kalau dalam kekristenan sih kita aja manusia yang berdosa masih Tuhan ampuni gitu, apalagi kita sesama, kita belajar mengampuni. Hanya saja itu butuh proses. Sinyal Lady mau rujuk dengan Randy disambut gembira oleh netizen. Kebesaran hati Lady mau mengampuni kesalahan Randy pun dipuji netizen. Tetapi banyak catatan yang diberikan netizen khususnya kepada Randy. Di antaranya, Randy perlu belajar dari kesalahan yang telah dibuatnya, membenahi diri dan jangan sampai mengulangi kesalahan yang sama lagi di masa depan. Menurut saya itu haknya masing-masing sih, selagi mau memperbaiki kesalahan kenapa enggak, karena kan setiap manusia pasti ada kesalahannya. Bagus lah, jadi kan sekarang ini kan yang sebelum-sebelumnya juga kan banyak tuh selebritis yang kena kasus perselingkuhan ya, ujung-ujungnya rujuk ya. Bagus sih, karena kan penonton atau masyarakat juga berharapnya sama, kebanyakan seperti itu, karena kan yang namanya hubungan mungkin karena balik lagi ya, karena anak, mungkin mempertimbangkan anak, jadi itu salah satu tujuan mereka untuk rujuk. Sebenarnya apa ya namanya hubungan ya, lagi bisa diperbaiki, ada sisi bagusnya juga. Cuman kita perhatikan dulu bagaimana apa namanya tingkat kesalahannya itu seperti apa. Kalau misalkan emang itu jalan yang terbaik untuk rujuk dan memperbaiki, ya kenapa tidak, justru bagus, dengan harapan semoga kedepannya tidak mengulangi kesalahan yang sama lagi. Dengarnya sih happy ya, apalagi kan saya punya anak kembar ya, jadi bisa dibilang kayak family goals banget lah. Kalau misalkan harus pisah kan agak disayangkan juga, jadi cukup happy mereka kembali bersama. Doa dan dukungan Persekutuan Gereja-Gereja Indonesia agar Lady dan Randy rujuk yang sudah ada sinyal akan terjawab. Lantas, seperti apa poin-poin perdamaian yang disepakati antara Randy dan Lady? Pemirsa Intens Investigasi, jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube ini. Doa dan dukungan Persekutuan Gereja-Gereja Indonesia agar Randy dan Lady Nayoan rujuk pun akhirnya mulai terjawab. Pihak Lady Nayoan sudah mulai memberikan sinyal akan hal itu. Pasalnya, pihak Lady seperti dijelaskan oleh kuasa hukumnya menerima poin-poin kesepakatan rujuk yang tertuang dalam proposal perdamaian Randy Kiarnet. Pihak Lady telah melihat tekad dan usaha keras Randy untuk rujuk melalui beberapa aksi nyata, terutama pasca Lady diterpa kecelakaan. Randy pun diakui terus mendampingi Lady dalam proses dan upaya penyembuhannya. Sebagai langkah praktis upaya rujuk, maka pihak Lady dan Randy akan menyampaikan akta perdamaian di Pengadilan Negeri Bekasi pada tanggal 23 Agustus 2023. Pada prinsipnya kita menerima apa yang disampaikan, komitmen yang disampaikan oleh Pak Randy. Itu sih. Untuk selanjutnya nanti akan kita buat akta vandading namanya dari Pengadilan Negeri Bekasi. Kita nanti susun draftnya, apa poin-poin yang disepakati dalam perjanjian perdamaian tersebut. Nanti itu muaranya di akta vandading sih. Di akta vandading lalu ada penetapan nantinya oleh majelis. Nanti penetapan tersebut mengacu ke akta vandading yang dibuat para pihak. Jadi kesepakatan berdua nih, antara penggugat dan tergugat dituangkan dalam akta vandading, lalu penetapan nanti menyampaikan ke majelis, keluarlah penetapan nanti. Kurang lebihnya muaranya pasti rujuk. Nanti kita juga melihat ada hal-hal positif yang disampaikan oleh Pak Randy, yang diperbuat oleh Pak Randy, mendampingi terus tuh waktu kejadian adanya musibah ya.
musibah kemarin ada mujizat dari Tuhan ya, dari mujizat dari Tuhan bisa balik lagi. Harapannya sih itu sih. Semoga harapan kedepannya keluarga tetap baik. Untuk menerima pertobatannya gitu, menerima kesungguhannya gitu. Kalau saya kan cuma bisa orang minta maaf ini salah, saya sebagai manusia mengampuni. Momennya ya nggak cuma satu gitu, karena memang Tuhan kasih saya jawaban juga nggak cuma satu kan. Sebelumnya saya nggak punya alasan ya, saya bilang kan saya nggak punya alasan gitu untuk bertahan gitu. Jadi ya Tuhan jawabnya berlimpah-limpah. Puji Tuhan ya, bersyukur. Apalagi kan kemarin yang kita lewatin kan juga nggak gampang. Kemarin habis kecelakaan juga, banyak deh yang dilewatin dan banyak waktu juga untuk mungkin kalau untuk ngebuktiin mungkin ya itu waktu yang ngejawab. Nanti Lady sendiri yang bisa nilai. Iya, bersyukur aja diberi kesempatan. Demikian pemirsa, kabar terkini, terpercaya, dan teraktual yang kami hadirkan hari ini. Saksikan terus Intens Investigasi setiap hari Senin sampai dengan Sabtu, tayang 3 kali sehari, yaitu pada pukul 11 siang, 3 sore, dan 7 malam hanya di YouTube channel. Dan pastikan jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel Intens Investigasi.